Bukti Tritunggal dalam Alkitab. Bukti Tritunggal dalam Alkitab. Apakah Alkitab membuktikan bahwa Allah kita Tritunggal atau Trinitas? Jawabannya adalah ya. Walau kata Tritunggal atau Trinitas tidak ada dalam Alkitab secara tulisan, tetapi pengertiannya dalam ayat-ayat Alkitab banyak sekali. Mari kita telaah ayat-ayat dalam Alkitab untuk membuktikannya. Pertama dari kata YHWH Tetragrammaton. Tetragrammaton YHWH merujuk ke Tritunggalan Allah. Di dalam kitab Tanah Yahudi atau kitab Perjanjian Lama ada lebih kurang 6.220 kata YHWH. Dan kita bisa mengerti kata YHWH tersebut merujuk kepada Allah Bapa, Firman atau Roh Allah berdasarkan teks dan konteks. Penulisan di Alkitab Lai kata Tuhan dengan huruf kapital di dalam teks originalnya adalah YHWH. Ini ayat-ayatnya. A. YHWH merujuk ke Allah Bapa. Mazmur 2 ayat 2 TB. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dari teks dan konteksnya YHWH atau Tuhan merujuk ke Allah Bapa, dan yang diurapinya merujuk kepada Sang Firman. Mazmur 2 ayat 7 TB. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dari teks dan konteksnya YHWH atau Tuhan merujuk ke Allah Bapa, dan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sang anak dimaksud adalah Sang Firman. Mazmur 22 ayat 8 TB. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Dari teks dan konteksnya YHWH atau Tuhan merujuk ke Allah Bapa. B. YHWH merujuk ke Sang Firman. 1 Samuel 3 ayat 10 TB. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-mu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat 21 TB. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Kalau kita baca dari ayat 10 maka kita mengetahui bahwa Tuhan atau YHWH merujuk pada Sang Firman. Untuk catatan, bagaimana mungkin Allah Bapa datang ke bumi, sedangkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dari 2 Tawarikh 2 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6 TB. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dari teks dan konteksnya YHWH atau Tuhan merujuk ke Sang Firman. C. YHWH merujuk ke Roh Allah atau Roh Kudus. Hakim-Hakim 3 ayat 10 TB. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Hakim-Hakim 6 ayat 34 TB. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Hakim-Hakim 11 ayat 29 TB. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dari teks dan konteksnya YHWH atau Tuhan merujuk ke Roh Allah atau Roh Kudus. Dari penulisan Musa yaitu kata Echat. Ulangan 6 ayat 4 TB. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Echat. Contoh ayat lainnya. Kejadian 2 ayat 24 TB.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Echad. Kejadian 1 ayat 5 TB. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Echad. Terjemahan kata Esa dari teks Ibraninya adalah Echad Strong Number 259 dan digunakan 471 dalam kitab Ibrani. Pengertian Echad dalam bahasa Ibrani adalah kesatuan majemuk atau satu atau pertama, tergantung teks dan konteks ayatnya. Echad berasal dari akar kata induk, het, dan dalet. Aksara het dalam tulisan proto-sinaistik Ibrani kuno merupakan gambar, tembok, atau dinding. Sedangkan aksara dalet, Ibrani kuno, dal, merupakan gambar, pintu. Gabungan kedua aksara yang merupakan simbol itu bermakna kesatuan. Tembok atau dinding memisahkan bagian dalam dari bagian luar kemah atau rumah. Hanya melalui pintu, seseorang dapat masuk atau keluar, terus bagian luar dan bagian dalam dipersatukan oleh pintu. Gabungan aksara, het dan dalet, yaitu hat, adjektive, baik dalam bahasa Ibrani maupun Aram, diterjemahkan menjadi satu. Ini contoh ayatnya. Yehezkiel 33:30, TB, dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu, hat, sama lain, masing-masing kepada temannya. Silakan datang dan dengar, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kesimpulannya bahwa Allah kita adalah kesatuan atau unity dalam satu hakikat, yang realita konkretnya atau hipostasis bisa dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Istilah yang populer adalah Tritunggal atau Trinitas. Jadi Yesus atau Sang Firman adalah realitas konkret atau hipotesis kedua dari Allah dan benar-benar Allah. Dari penulisan Nabi Samuel. 1 Samuel 3 ayat 21 TB. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa yang menemui Samuel adalah firman Allah yang berteofani. Artinya bahwa firman YHWH adalah YHWH. Ini bukti Allah kita Trinitas yaitu Allah Bapa mempunyai firman dan rohnya. Dari penulisan Nabi Yesaya. Yesaya 55 ayat 11 TB. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat ini paralel dengan tulisan dari Rasul Yohanes. Ini ayatnya. Yohanes 8 ayat 42 TB. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Sang Firman keluar dan datang dari Allah Bapa serta menegaskan bahwa Allah Bapa dan Firman-Nya satu hakikat. Inilah konsep Tritunggal dalam Alkitab, walau tidak tertulis. Dari penulisan Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 39 ayat 29 TB. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Yohanes 15 ayat 26 TB. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa roh Allah atau roh kudus keluar dari Allah Bapa. Artinya Allah Bapa dan Roh Kudus sehakikat. Jadi konsep Tritunggal itu bukan karangan tetapi Alkitab yang menjelaskannya. Dari penulisan Rasul Yohanes.
Yohanes 1 ayat 1-2 TB. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya di ayat itu memakai kata arche yang bisa diartikan permulaan, awal, asal mula, titik awal. Konteks ayat ini berbicara mengenai asal mula firman, yang artinya asal mula firman adalah kekal dan bersama-sama dengan Bapa, satu hakikat. Yohanes 17 ayat 5 TB. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada MU sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat MU sebelum dunia ada. Artinya firman adalah kekal dan bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 TB. Aku dan Bapa adalah satu. Rasul Yohanes menyatakan bahwa Yesus satu hakikat atau kehendak dengan Allah Bapa bukan sama dengan Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 7 TB. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat Tritunggal atau Trinitas. Wahyu 1 ayat 8 TB. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan Dia adalah Alfa dan Omega. Bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 5-6 TB. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ini yang berkata adalah Allah Bapa yang menyatakan Alfa dan Omega. Dari ayat-ayat di atas, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, demikian juga dengan Allah Bapa. Dapat disimpulkan bahwa Yesus dengan Allah Bapa kekal, tetapi bukan dua Allah melainkan satu Allah, artinya Yesus yang adalah Sang Firman satu hakikat dengan Bapa. Wahyu 21 ayat 3 TB. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Ayat ini menjelaskan Yesus adalah Allah dan yang menyatakan dari tahta. Dari penulisan Rasul Paulus. Roma 9 ayat 5 TB. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 1 ayat 8 TB. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta MU, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan MU adalah tongkat kebenaran." Paulus menuliskan bahwa Yesus adalah Allah. Apakah maksud Paulus ada dua Allah? Tentu saja tidak, karena Paulus di ayat lain menulis bahwa hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ini ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 6 TB. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Filipi 2 ayat 6 TB. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah inkarnasi firman Allah yang rupanya adalah Allah. Ayat ini menjelaskan adanya dua hipostasis. 2 Korintus 13 ayat 14 TB. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini yang menjelaskan kesetaraan dalam Tritunggal atau Trinitas. Kolose 2 ayat 9 TB. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 1 ayat 19 TB. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yesus adalah inkarnasi dari firman Allah, oleh karenanya disebut Allah manusia. Dari penulisan Rasul Matius, Markus, Lukas. Matius 28 ayat 19 TB. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 21-22 TB. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kesetaraan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 12 ayat 29 TB. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Bahwa Allah itu kesatuan majemuk. Kata Esa memakai kata heis dalam bahasa Yunani yang artinya satu Esa. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4 TB. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lukas menuliskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dari penulisan Petrus. 1 Petrus 1 ayat 2 TB. Yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 2 Petrus 1 ayat 17-18 TB. Kami menyaksikan, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ayat-ayat yang dijabarkan di atas hanya sebagian saja dari penulisan di dalam Alkitab. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya, terutama kalau ditelaah konteks jauhnya. Tetapi kesimpulannya bahwa pengertian Trinitas atau Tritunggal bukan karangan. Bapak-bapak gereja hanya menarik kesimpulan dari apa yang dijabarkan oleh Alkitab itu sendiri. Silakan komentar dan repost. Tuhan Yesus memberkati. Amin.